pekerjaan yang Tuhan lakukan di zaman ini, terutama untuk penyediaan firman-Nya untuk hidup manusia, penyingkapan hakikat sifat manusia dan watak manusia yang rusak. Penghapusan konsep-konsep agamawi, pemikiran yang membeda-bedakan, pemikiran yang ketinggalan zaman, serta pengetahuan dan budaya manusia. Semua ini harus ditelanjangi dan dibersihkan melalui firman Tuhan. Pada akhir zaman, Tuhan menggunakan firman, bukan tanda dan keajaiban untuk menyempurnakan manusia. Ia menggunakan firman-Nya untuk menyingkapkan manusia, menghakimi manusia, menghajar manusia, dan menyempurnakan manusia, supaya dalam firman Tuhan, manusia dapat melihat hikmat dan keindahan Tuhan, dan dapat memahami watak Tuhan, supaya melalui firman Tuhan, manusia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang hanya akan masuk ke jalan yang benar untuk percaya kepada Tuhan jika mereka membawa Tuhan ke dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan manusia normal mereka. Hari ini firman Tuhan menuntun engkau semua dan tidak perlu mencari dan meraba-raba seperti dahulu. Ketika engkau dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan firman ini dan dapat memeriksa dan mengukur dirimu sendiri sesuai dengan keadaan yang telah aku tunjukkan, maka engkau akan mampu berubah. Ini bukanlah doktrin, tetapi hal-hal yang Tuhan minta dari manusia. Hari ini, aku katakan kepadamu intinya, sibukkan saja dirimu dengan hanya bertindak sesuai dengan firman-Ku. Tuntutanku kepadamu sesuai dengan kebutuhan orang biasa, dan aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa jika engkau benar-benar murni berfokus pada cara bertindak ini, maka engkau akan mampu berkenan di hati Tuhan. Sekarang ini adalah waktu untuk hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan telah menjelaskan segalanya, semuanya telah dibuat jelas. Dan selama engkau hidup oleh firman Tuhan, engkau akan menjalani kehidupan yang benar-benar bebas merdeka. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada suatu waktu di mana aku hidup dengan watak rusak yang penuh kecemburuan, sangat menyiksa. Aku tidak mampu mengatasinya atau melepaskannya. Entah mengapa aku merasa takut kalau ditertawakan, itu sangat menyesakan. Masa itu sungguh melelahkan dan sulit. Firman Tuhanlah yang membuatku lepas dari ikatan watakku yang jahat, dan ini membebaskan rohku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku harus menjelaskan ini sejak aku baru menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Pada Oktober 2016, aku dan suamiku menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman saat kami di luar negeri. Syukur kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, saudari Wang yang menerima pekerjaan Tuhan bersamaku mengalami kemajuan pesat. Aku ingat waktu itu semua orang memuji dia karena kualitasnya yang baik. Aku juga ingat setelah satu pertemuan, ku dengar saudari Lin bilang, "Hei, semua yang saudari Wang persekutukan hari ini tentang penerimaan dan pemahamannya akan firman Tuhan diucapkan dari hati. Ucapannya juga memiliki terang dan bagiku itu sangat bermanfaat." Sebenarnya, awalnya mendengar semua orang mengatakan ini membuatku merasa sangat iri kepadanya. Namun beberapa saat kemudian, aku mulai merasa tidak puas. Mengapa semua orang memuji dia dan bukan aku? Apa aku tidak bertumbuh sama sekali? Adakah yang salah dengan persekutuanku? Aku tidak mau menerima bahwa dia lebih baik. Diam-diam aku mulai bersaing dengannya. Kupikir aku juga dapat mempersekutukan firman Tuhan sepertimu. Suatu hari aku akan melampauimu. Akan kusimpan pemahaman dan pengetahuan yang kudapat dari firman Tuhan dan hanya akan kubagikan dalam pertemuan. Dengan begitu semua orang akan melihat bahwa persekutuanku juga cukup baik dan praktis. Selama beberapa waktu setelah itu, aku menuliskan semua yang kuperoleh dan pahami dari firman Tuhan di buku catatan. Ketika tiba saatnya pertemuan, aku harus merenungkannya dengan saksama. Untuk melihat caraku dapat membagikannya dalam persekutuan dengan hasil yang sama jelas, teratur, dan sistematis seperti saudari Wang. Namun entah mengapa, makin keras aku mencoba pamer di depan saudara-saudariku, makin aku terlihat bodoh. Begitu tiba giliranku bersekutu, pikiranku bisa menjadi kosong atau kata-kata yang keluar dari mulutku tidak beraturan. Aku tidak mampu menerangkan dengan jelas sudut pandang yang ingin kusampaikan. Pertemuan itu akhirnya sangat memalukan bagiku. Pada suatu hari saat tiba di rumah, ku bilang kepada suamiku, tiap ku dengar ada terang dalam persekutuan saudari Wang tentang firman Tuhan saat pertemuan, aku merasa sangat tidak nyaman. Namun sebelum aku selesai berbicara, suamiku memelototiku dan dengan serius berkata kepadaku,
Hei, persekutuan saudari Wang memang memiliki terang dan bermanfaat bagi kita. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan untuk ini. Benar. Ketidaknyamanan yang kau rasakan ini, bukankah itu kecemburuan? Perkataannya seperti sebuah tamparan di wajahku. Aku lekas menggelengkan kepala dan menyangkal, tidak, bukan itu, aku tidak seperti itu. Suamiku lalu berkata, semua saudara-saudari kita menikmati persekutuan saudari Wang, tetapi kau merasa tidak nyaman mendengarnya. Itu berarti kau cemburu karena dia lebih mampu darimu. Benar bukan? Benar. Mendengar ini, membuatku merasa makin kesal. Apa benar aku ini orang yang iri hati? Aku berkata kepadanya, jangan bicara lagi, biarkan aku tenang, dan aku akan merenungkannya sendiri. Setelah itu, suamiku memberitahu saudari Liu di gereja tentang apa yang sedang terjadi denganku, berharap dia bisa menolongku. Ketika aku mendengar hal itu, aku mencelanya. Bisa-bisanya kau bicara kepadanya tanpa menanyakannya dahulu kepadaku. Jika dia memberitahu semua orang tentang ini, bagaimana mereka akan memandangku? Makin kupikirkan makin aku kesal. Yang bisa kulakukan hanyalah berdoa dalam hati kepada Tuhan. Ya Tuhan, kumohon bimbinglah aku, tolonglah aku. Amin. Esok harinya, kurenungkan apa yang telah kusingkapkan selama masa itu. Terpikir olehku bahwa biasanya saat kubaca firman Tuhan, aku selalu menyimpan sendiri terang apapun yang kuperoleh lalu membagikannya di pertemuan kami. Dengan begitu, aku bisa membahas hal yang orang lain tidak tahu sehingga saudara-saudariku menganggapku hebat. Saat melihat saudari Wang memiliki terang dalam persekutuannya, aku selalu merasa tidak nyaman dan ingin mengalahkannya. Dahulu kupikir, aku sangat mudah bergaul dengan orang lain dan tidak pernah cenderung meributkan setiap masalah kecil, bahwa sebenarnya aku adalah orang yang sederhana. Namun kini ternyata aku bisa iri kepada orang, dan bahkan diam-diam membuat diriku menentang dan bersaing dengan mereka. Bagaimana bisa aku menjadi orang seperti itu? Aku menelpon seorang saudari dan bertanya kepadanya, "Saudari, apa kau pernah iri selama pertemuan setelah mendengar terang dalam persekutuan orang lain tentang firman Tuhan?" Dia menjawab, "Tidak pernah. Jika saudara-saudari kita memiliki terang dalam persekutuan mereka, itu bermanfaat bagiku. Aku jadi sungguh bahagia dan sangat menikmatinya." Benar. Mendengarnya mengatakan itu membuatku merasa lebih buruk. Aku merasa kecemburuanku sungguh sangat besar. Tidak ada seorang pun yang cemburu kepada saudari itu, hanya aku. Hidup dalam keadaan seperti itu, aku tidak punya pilihan selain berdoa kepada Tuhan. Ku bilang, "Ya Tuhan, aku tidak ingin menjadi pencemburu." Tetapi tiap ku dengar persekutuan luar biasa dari saudari ini, tanpa sadar aku iri kepadanya. Ya Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kumohon kiranya Engkau menuntunku untuk membuang ikatan kecemburuanku. Amin. Lalu saudari Liu dari gereja kami mengunjungiku. Dia bersekutu denganku sesuai dengan keadaanku dan membacakan satu bagian firman Tuhan. Akan aku bacakan untuk kalian. Baiklah. Beberapa orang selalu takut bahwa orang lain akan menonjol melampaui mereka, mendapatkan pengakuan sementara mereka sendiri diabaikan. Ini mengakibatkan mereka menyerang dan mengecualikan orang lain. Bukankah ini contoh perasaan iri terhadap orang yang lebih mampu daripada mereka? Bukankah perilaku itu egois dan hina? Watak macam apakah ini? Ini adalah watak yang jahat, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memuaskan keinginan sendiri, tidak menunjukkan perhatian terhadap tugas orang lain, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan rumah Tuhan. Orang-orang seperti ini memiliki watak yang buruk dan Tuhan tidak mengasihi mereka. Amin. Ketika aku mendengar firman Tuhan ini, aku merasa bahwa inilah keadaan yang sebenarnya kualami. Persekutuan saudari Wang tentang firman Tuhan sungguh mencerahkan, tetapi aku tidak berusaha untuk memahami kebenaran atau mencari penerapan dari apa yang dia sampaikan. Sebaliknya aku iri kepadanya. Saat persekutuanku tidak baik dan aku tidak bisa pamer lalu malah mempermalukan diri sendiri, pikiranku akan kacau, aku jadi sangat negatif dan kesal. Aku sangat takut saudara-saudariku akan merendahkanku. Aku sangat egois dan jahat. Aku hanya memikirkan cara agar menonjol. Tetapi aku sungguh tidak tahan melihat orang yang lebih baik dariku. Bukankah itu cemburu dan iri? Tidak ada sedikit pun keserupaan dengan manusia normal di dalamnya. Benar. Mengingat kembali, aku juga seperti itu sebelum aku percaya kepada Tuhan. Saat berinteraksi dengan teman, kerabat, tetangga, dan rekan sekerja, aku selalu ingin orang lain mengatakan hal-hal baik tentang diriku. Terkadang, ketika seorang rekan kerja memuji pekerjaan orang lain di hadapanku, aku selalu merasa tidak nyaman. Dan agar orang lain memujiku, aku akan sekuat tenaga melakukan pekerjaanku dengan baik. Dan aku senang melakukannya betapapun sulit atau melelahkannya itu. Dahulu, aku tidak sadar akan hal itu. Dan hanya menganggapnya sebagai sejenis keinginan untuk maju. Baru sekarang aku menyadari bahwa itu adalah manifestasi dari watak iblis yang rusak. Benar.
Setelah itu, aku sering datang ke hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya tentang kesulitan-kesulitanku. Selama pertemuan, aku berfokus untuk menenangkan hatiku dan mendengarkan persekutuan orang lain. Saat tiba giliranku bersekutu, aku tidak lagi memikirkan cara bersekutu dengan lebih baik daripada saudari Wang. Sebaliknya, aku dengan tenang merenungkan firman Tuhan dan membagikan apa yang telah kupahami dalam persekutuan. Ketika aku menerapkan dengan cara ini, aku sungguh merasa jauh lebih santai dan bebas. Amin. Kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Setelah beberapa waktu, aku sungguh merasa bahwa kecemburuanku telah berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi watak rusak yang jahat benar-benar berakar dalam. Dan itu memperlihatkan dirinya kapanpun keadaan yang cocok muncul. Kemudian, selama beberapa pertemuan, setiap kali aku melihat saudara-saudari lainnya memuji persekutuan saudari Wang, aku mulai kembali merasakan sedikit kecemburuan. Setelah itu, aku merasa ada jarak di antara kami. Namun hidup dalam keadaan itu, aku tidak berani membuka diri kepada orang lain. Aku takut jika aku membuka diri mereka akan merendahkanku. Jadi selama beberapa pertemuan, aku merasa sangat segan. Suatu malam, saudari Liu menelponku khawatir dia bertanya, apakah aku telah mengalami kesulitan belakangan ini. Aku menjawab dengan samar, apakah aku terlalu rusak? Apakah Tuhan akan menolak menyelamatkan orang sepertiku? Cemas dia akan memandang rendah diriku, aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian saudari Liu membacakan satu bagian firman Tuhan untukku. Ketika sebagian orang mendengar bahwa untuk menjadi orang jujur, mereka harus membuka dan membeberkan diri, mereka mengatakan sulit untuk bersikap jujur. Apakah aku harus menceritakan semua yang kupikirkan kepada orang lain? Bukankah cukup membicarakan hal-hal yang positif? Aku tidak perlu memberitahu orang lain tentang sisi gelap atau rusakku, bukan? Jika engkau tidak memberitahukan hal-hal ini kepada orang lain dan tidak membedah dirimu, engkau tidak pernah mengenal dirimu sendiri. Engkau tidak akan pernah tahu engkau seperti apa. Dan orang lain tidak akan pernah dapat mempercayaimu. Ini adalah fakta. Jika engkau ingin orang lain mempercayaimu, pertama-tama engkau harus jujur. Untuk bersikap jujur, pertama-tama engkau harus membuka hatimu sehingga semua orang dapat melihat hatimu, melihat semua yang engkau pikirkan, dan melihat wajahmu yang sebenarnya. Engkau tidak boleh berpura-pura atau mencoba menutupi dirimu. Baru setelah itulah orang akan mempercayaimu dan menganggapmu jujur. Inilah penerapan yang paling mendasar dan prasyarat menjadi orang yang jujur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan ini, dia bersekutu denganku. Kita harus membuka diri dan bersekutu untuk mencari kebenaran. Ini adalah cara untuk mencapai pembebasan rohani. Amin. Iya. Amin. Ini juga cara menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Dengan ini kita bisa menerima pertolongan dari saudara-saudari kita. Ini memungkinkan watak rusak kita untuk diselesaikan lebih cepat dan memberi kita perasaan merdeka. Amin. Ya, Amin. ya, amin. Amin. Jika kita tidak mau mengungkapkan kesulitan kita akan mudah jatuh ke tipu muslihat iblis dan hidup kita akan menderita kerugian. Benar. Setelah mendengarkan persekutuan saudari Liu, aku mengumpulkan keberanian dan mengatakan yang telah kualami kepadanya. Terima Benar. kasih Tuhan. Saudari Liu kemudian membacakan bagian lain dari firman Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah mereka yang memiliki watak yang rusak melalui perusakan oleh iblis. Mereka bukan orang-orang yang sempurna tanpa celah sedikit pun. Mereka juga bukan orang-orang yang hidup dalam ruang hampa. Ada beberapa orang dari mereka begitu kerusakan mereka tersingkap, mereka berpikir sekali lagi aku telah menentang Tuhan. Aku sudah percaya kepadanya selama bertahun-tahun tetapi aku masih belum berubah. Tuhan pasti tidak menginginkan aku lagi. Sikap macam apa ini? Mereka menyerah atas diri mereka sendiri dan berpikir Tuhan tidak menginginkan mereka lagi. Bukankah ini contoh salah memahami Tuhan? Ketika engkau begitu negatif, itulah saat termudah bagi iblis untuk menemukan celah di baju zirahmu. Dan begitu ia berhasil, konsekuensinya tak terbayangkan. Karena itu, sesulit apapun keadaan yang sedang kau hadapi atau seberapapun negatifnya perasaanmu, jangan pernah menyerah. Dalam proses pertumbuhan kehidupan dan selagi diselamatkan, orang terkadang mengambil jalan yang salah atau tersesat. Mereka memperlihatkan ketidakdewasaan dalam hidup mereka untuk sementara waktu atau terkadang menjadi lemah dan negatif. Mengatakan hal-hal yang salah, tergelincir dan jatuh atau mengalami kegagalan. Dari sudut pandang Tuhan, semua hal itu normal dan dia tidak akan meributkannya. Amin. Saudari itu membagikan persekutuan ini denganku. Kita semua sudah sangat dirusak oleh iblis.
Kita congkak, licik, egois, dan iri hati. Watak jahat ini sangat mengakar di dalam diri kita semua. Iya. Benar. Dan bahkan telah menjadi kehidupan kita. Karena alasan ini, perilaku dan sikap kita menyingkapkan kerusakan di mana-mana. Iya. Dahulu itu bisa membuatku sangat kesal. Aku memiliki beberapa pemahaman tentang watakku yang rusak dan merasakan penyesalan setelah mengungkapkannya. Jadi mengapa aku mau melakukannya lagi di lain waktu? Setelah membaca firman Tuhan, akhirnya aku menyadari bahwa watak jahatku sangat serius. Dan aku sadar bahwa perubahan dalam watak bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Orang tidak bisa begitu saja berubah setelah mendapatkan sedikit kesadaran diri. Tetapi penghakiman dan hajaran jangka panjang firman Tuhan tanpa dipangkas dan ditangani ujian dan pemurnian, perubahan sejati ini tidak mungkin terjadi. Iya, ini benar. Tujuan kedatangan Tuhan untuk melakukan penghakiman dan hajaran adalah untuk menyucikan dan mengubah kita. Dia tahu seberapa dalam iblis telah merusak kita. Dan dia mengetahui tingkat pertumbuhan kita dan kesulitan yang kita hadapi dalam usaha mengubah watak kita. Jadi dia mengampuni dan sabar kepada mereka yang mengejar kebenaran. Tuhan berharap kita punya tekad mengejar kebenaran dan berusaha sepenuh hati untuk mengubah watak kita. Amin. Syukur kepada Tuhan. Jadi, kita harus memperlakukan diri kita dengan benar. Kita harus makan dan minum firman Tuhan lebih banyak, menerima penghakiman dan hajaran firman Tuhan, meninggalkan daging dan melakukan kebenaran. Lalu suatu hari, watak kita yang rusak pasti akan berubah. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemudian kami membaca bagian lain dari firman Tuhan. Begitu bersangkut paut dengan kedudukan gengsi atau reputasi, hati setiap orang melompat dalam pengharapan. Dan masing-masing dari engkau selalu ingin unggul, menjadi terkenal dan diakui. Semua tidak mau menyerah, selalu ingin bersaing. Meski bersaing itu memalukan dan tidak diizinkan di rumah Tuhan. Tanpa persaingan, engkau masih belum puas. Ketika melihat seseorang unggul, engkau iri, benci, dan merasa bahwa itu tidak adil. Mengapa aku tidak bisa unggul? Mengapa selalu orang itu yang unggul dan aku tidak pernah mendapat giliran? Engkau kemudian merasakan kebencian. Engkau mencoba menekannya tetapi engkau tidak bisa. Engkau berdoa kepada Tuhan dan merasa lebih baik untuk sementara waktu. Tetapi begitu engkau menghadapi masalah semacam ini lagi, engkau tidak dapat mengatasinya. Bukankah ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tidak dewasa? Bukankah kejatuhan seseorang ke dalam keadaan seperti itu adalah sebuah perangkap? Ini adalah belenggu natur iblis yang rusak dan mengikat manusia. Engkau harus belajar melepas dan mengesampingkan hal-hal ini untuk merekomendasikan orang lain dan membiarkan mereka unggul. Jangan berjuang mengambil keuntungan saat engkau menemukan kesempatan untuk menonjol. Engkau harus belajar untuk mundur, tetapi tidak boleh menunda pelaksanaan tugasmu. Jadilah orang yang bekerja dengan tenang tanpa ingin terlihat, yang tidak pamer kepada orang lain saat melakukan tugas. Makin engkau melepaskan dan menyingkirkan dirimu, engkau akan makin damai dan makin banyak ruang terbuka di hatimu. Dan keadaanmu akan makin membaik. Makin engkau bergumul dan bersaing, makin gelaplah keadaanmu. Jika tidak percaya, coba saja dan lihatlah. Jika engkau ingin memutarbalikkan keadaan semacam ini dan tidak dikendalikan oleh hal-hal ini, engkau pertama-tama harus mengesampingkan dan melepaskannya. Jika tidak, kegelapan akan makin mengelilingimu. Makin besar rasa iri dan bencimu, dan keinginanmu akan pencapaian akan makin kuat. Makin kuat keinginanmu akan pencapaian, makin kecil kemampuanmu untuk melakukannya. Makin sedikit yang kau dapatkan, makin engkau akan membenci, dan batinmu akan makin gelap. Makin gelap batinmu, makin buruk engkau melakukan tugasmu, dan kau makin tidak berguna. Ini adalah lingkaran setan yang saling terkait. Engkau tidak dapat melakukan tugasmu dengan baik dalam keadaan seperti itu. Jadi lambat laun engkau akan disingkirkan. Amin. Persekutuan saudari itu tentang firman Tuhan membuatku sadar bahwa kecemburuanku berasal dari keinginan yang sangat kuat akan reputasi dan status, dan bahwa watakku terlalu congkak. Selama ini aku telah disuntik dengan pendidikan PKT dan juga racun setan dari masa kecilku dulu. Seperti tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan yang ketinggalan akan dimangsa, manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah, dan seseorang harus menghargai nenek moyangnya. Racun iblis ini telah ditanam jauh di dalam hatiku, menyebabkan watakku menjadi congkak, sombong, egois, dan jahat. Dikendalikan oleh watak iblis ini, aku jadi makin ambisius dan agresif. Dalam hal apapun, aku terdorong untuk melampaui yang lain. Aku jadi seperti itu dalam masyarakat, dan aku juga jadi seperti itu dalam gereja.
Bahkan saat bersekutu dan berdoa selama pertemuan, aku tetap ingin lebih baik daripada orang lain dan satu-satunya yang membuatku bahagia adalah saat orang memujiku. Begitu orang lain terbukti lebih baik dariku, aku tidak bisa menerimanya dan pasti menjadi iri. Jauh di lubuk hati, aku akan menentang dan bersaing dengannya. Ketika aku tidak mampu melampaui mereka, aku selalu menjadi negatif. Tidak mampu memperlakukan diriku dengan baik. Aku bahkan salah memahami Tuhan dan berpikir aku tidak bisa menjadi target penyelamatan Tuhan. Aku memahami bahwa kerusakan iblis telah membuatku menjadi congkak dan rapuh, egois dan hina. Dan hidupku menjadi sangat sengsara. Benar. Kemudian, aku menemukan jalan penerapan dari firman Tuhan. Aku harus belajar melepaskan, mengesampingkan segalanya, dan menerapkan sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku harus belajar meninggalkan dagingku dan menekan ego dan statusku, dan belajar lebih banyak dari kekuatan saudari Wang dan mengimbangi kelemahanku sendiri. Ini satu-satunya cara memahami dan mendapatkan lebih banyak kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Kemudian aku membaca bagian dari firman Tuhan ini. Fungsinya tidak sama, ada satu tubuh. Masing-masing melakukan tugasnya, masing-masing di tempatnya dan melakukan yang terbaik. Untuk setiap percikan ada satu kilatan cahaya dan mencari kedewasaan dalam hidup. Dengan demikian aku akan puas. Amin. Setelah membaca firman Tuhan ini aku paham, karena kualitas dan karunia yang Tuhan anugerahkan berbeda bagi setiap orang, tuntutannya bagi setiap orang juga berbeda. Sebenarnya, asalkan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi tugas kita, hati Tuhan akan dihiburkan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhanlah, saudari Wang punya kualitas yang baik dan sangat cepat memahami kebenaran. Sekarang Tuhan mengatur agar kita berkumpul dan tujuannya bagi kita adalah belajar dari kekuatan satu sama lain dan mengimbangi kelemahan kita sendiri. Dan memasuki kenyataan firman Tuhan bersama-sama. Iya. Aku seharusnya menangani kekuatan dan kelemahanku sendiri dengan benar. Jenis kualitas apapun yang Tuhan tetapkan untuk kumiliki. Aku harus tunduk pada aturan dan pengaturannya. Amin. Memperbaiki motifku dan sepenuh hati mengejar kebenaran. Aku seharusnya mempersekutukan sebanyak yang kupahami dan mengamalkan sebanyak yang kuketahui. Aku harus melakukan yang terbaik agar Tuhan menerangi dan membimbingku. Amin. Untuk tujuan ini, aku membuat keputusan ini di hadapan Tuhan. Mulai sekarang, aku mau berupaya untuk mengejar kebenaran. Berhenti berpikir sempit dan iri kepada orang yang lebih mampu dariku. Dan hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati untuk memenuhi kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemuan gereja selanjutnya datang dengan sangat cepat. Aku ingin membuka diri kepada saudara-saudariku tentang betapa irinya aku terhadap saudari Wang. Dan aspek apa dari watak rusakku yang telah kusingkapkan. Tetapi saat kupikirkan tentang hal itu, aku menjadi takut tentang bagaimana mereka akan memandangku. Dan apa yang akan dipikirkan saudari Wang tentang aku jika tahu betapa irinya aku kepadanya. Jauh di lubuk hati aku merasa agak enggan menghadapi keadaan itu. Secara diam-diam aku berdoa kepada Tuhan. Aku berkata, "Ya Tuhan, kiranya Engkau memberiku iman dan keberanian. Aku bersedia mengesampingkan statusku, bersekutu secara terbuka dengan orang lain, dan melenyapkan pembatas di antara kami. Kiranya Engkau Tuhan menjadi penuntunku." Terima Amin. kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Setelah berdoa, aku merasa jauh lebih tenang. Jadi aku berbicara tentang keadaanku saat itu dan tentang semua yang kualami. Puji Tuhan. Setelah mendengarkanku, saudara-saudariku bukan saja tidak merendahkanku, tetapi mereka semua justru mengagumi keberanianku karena mampu mengamalkan kejujuran. Mereka mengatakan bahwa pengalamanku membuat mereka sadar bahwa hanya dengan mengamalkan menurut firman Tuhanlah mereka dapat membuang watak jahat mereka yang rusak dan mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Amin. Mereka juga bilang kini mereka tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi situasi seperti itu. Amin. Iya. Kemudian, selama pertemuan selanjutnya, aku menemukan banyak kekuatan saudari Wang. Ketika makan dan minum firman Tuhan, dia dapat memadukan keadaannya sendiri dalam persekutuannya. Setiap kali dia menghadapi masalah, dia dapat berfokus untuk datang ke hadapan Tuhan dan mencari maksudnya, dan menemukan jalan untuk menerapkan dari firman-Nya. Hanya setelah melihat semua kekuatannya ini aku mengerti bahwa dia bukan sainganku, tetapi seseorang yang bisa membantuku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Baru setelah itu aku merasa dari lubuk hatiku bahwa tujuan Tuhan adalah agar aku belajar dari kekuatan orang lain untuk mengimbangi kelemahanku. Ketika aku memikirkannya seperti itu, aku merasa benar-benar bebas. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sekarang aku merasa bahwa setiap pertemuan adalah suatu kenikmatan. Aku tidak lagi dipengaruhi oleh kecemburuan, justru bisa menarik kekuatan orang lain untuk mengimbangi kelemahanku, hidup harmonis dengan mereka, dan merasa bebas di dalam roh. Syukur kepada Tuhan.